tahu. Jadi ada nanda di samping nama. Depan ada di jelemur kewa gati jelemur tuh kenangnya liu gati nggak 1.000 nagi 10.000 berabang 10.000 nagi 100.000 ini telah kena jeleman belum suling nih ada tanahnya beli motor kemarin ada motornya sebelum mau beli cuma suling tuh ini nak ngerti kaya kuman yang anak tepuk minum di rurungin tuh. Nih bu, saya ngerti ban. Bu Amun tuh nyemak gagain di rumah ini masih sing terima gitu. Aji oleh kalau Aji dari petani, apa deh kelangka yang jadi itu? Hei, bangun Bos, bangun. Pecikak sih nek kepenal polone kan. Padahal lagi Bang Liden cuyut. Sakit suara kini. Nan magedi. kede bagus ti asal lemah kalak dia ke kunan Ya cuma ngoyang wujud net. Neng minat jeneng sing taen nyuluhang raga. Dulu Bapak pernah melakukan kegiatan seni nggak Pak? Tidak pernah. Tapi saya ada niat untuk belajar pedalangan. Wayang. Beli, kalau salah kasih tahu jangan diketawain. Anda juga belum tentu bagus. Dan banyak negenang pajang memanggih nih Ali. Lulus. lulus pasti Lulus. Bedek lagi. Hai guys, ketemu lagi bareng Novita dan Ari Kusuma dalam acara Viewpoint Podcast, tempatnya di Pantai Penimbangan. Sekarang bintang tamu kali ini kakak mau mengundang salah satu penggiat seni pewayangan. Kebetulan dia teman Kak Ari. Mudah-mudahan dia bisa menginspirasi, bisa memberikan edukasi kepada teman-teman generasi muda milenial yang khususnya pada di Buleleng. Bagaimana kalau kita panggil dia sekarang? Boleh. Gusti Made Aryana. Swastiastu jero dalang semroli. Pun api gadre niki jero dalang. Becik, enak. Napi kegiatannya mangkin iki. Kegiatan sih masih tetap di seputaran pedalangan dan pewayangan. Ya, begini Gusti Made Aryana itu kan nama asli, tapi sering dipanggil Jero Darang Sembroli. Jero dalang. Jero Dalang apa? Ini nih Jero Dalang apa Dalang Sembroli? Kalau tiang sih lebih asik dipanggil dalang sembroli aja gitu. Oh, Dalang Sembroli ya. Karena jero. Tapi bahasa Bandungnya pinyit kan dia. Ya, benar ya. Terus kemudian tiang pengen tahu sih sebenarnya Sembroli itu nama dari kecil atau tokoh pewayangan atau memang panggilannya dalang atau apa gitu maksud tiang?
maksudnya kata sembroli ini Kata sembroli atau niki. julukan sembroli. Iya, iya betul. Sebenarnya niki julukan sembroli itu berawal dari ujian akhir yang ini di isi Denpasar. Jadi membuat sebuah karya seni tugas akhir, di mana dalam karya nike tokoh utamanya ada bernama Sembroli gitu. Jadi Sembroli itu adalah tokoh imajinatif yang diambil dari tokoh pewayangan tradisi di Buleleng gitu. Kalau orang-orang tua kita dulu di dalam pewayangan wayang kulit tradisi itu mengenal tokoh yang namanya Manyar. Nah, Manyar itu dipergunakan oleh para dalang terdahulu itu sebagai tokoh punakawan tambahan selain punakawan pokok yang 4 itu, Tualen, Merdah, Sangut, dan Delem gitu. Ini punakawan pokok. Nah, di luar itu ada punakawan banyak sekali jenis-jenis punakawan tambahan itu. Mungkin itu. Oke, kalau boleh tahu sejarah wayang itu kayak gimana sih Pak? Boleh diceritain ke Novita? Kalau sejarah wayang, berbicara wayang sebenarnya Iya. sangat luas sekali. Jadi ruang lingkupnya atau harus ada batasannya kalau berbicara sejarah wayang. Kalau berbicara sejarah wayang, kalau ngomongin wayang di Indonesia juga beda, datang dari Jawa juga beda, wayang di Bali juga beda gitu. Jadi harus apa namanya, bergerak dari mana nih gitu. Kalau ngomongin sejarah wayang, kalau ngomongin sejarah perkembangan wayang atau wayang di Bali, mungkin dari zaman prasejarah sudah ada wayang sebenarnya. Tetapi seiring perkembangan zaman itu, perkembangan wayang itu terus berkembang sampai wayang yang seperti sekarang ini. Ya. Setahu tiang, jero dalang Sembroli ini kan dulunya bukan dalang ya. Jadi dulu petani, terus pada akhirnya memutuskan menjadi dalang kan begitu. Tiang karena tiang pernah lihat film pendeknya Jero kan gitu. Nah, apa yang mendasari kok tiba-tiba dalang Sembroli ini menjadi dalang itu loh, yang dulunya petani. Ya. Mungkin bisa diceritakan Jero dalang. Sebenarnya ini kisah unik saya, kisah perjalanan hidup saya, dan sampai hari ini juga saya tidak tahu kenapa saya jadi dalang. Masih tetap tanda tanya dalam diri gitu. Bahkan terkadang tidak yakin atau tidak percaya kok kesini arah kehidupan saya gitu. Tetapi apa namanya, sering saya merenung sendiri gitu. Mungkin ini adalah proses kehidupan gitu. Seperti yang tadi dikatakan Ari, itu memang benar, saya tidak terlahir dari keluarga seni. Bahkan lingkungan saya juga bukan lingkungan seni gitu. Saya terlahir di keluarga petani. Dari kakek saya seorang petani, ayah saya juga seorang petani, dan saya juga mengikuti jejak orang tua saya menjadi petani sejak tamat SMA dulu gitu. Nah, sudah itu sekitar tahun 2010, saya juga tidak tahu kenapa ingin berniat belajar pedalangan gitu. Tiba-tiba terngiang di benak saya, belajar wayang gitu. Padahal saya tidak ada sama sekali latar belakang seni. Dan seni pewayangan itu memang seni yang paling kompleks kalau berbicara seni tradisi. Berbicara seni tradisi pedalangan itu boleh dikatakan itu harus memiliki beberapa bidang seni, karena
sedikit multi lah. Jadi dalang itu tidak cukup hanya sekedar bisa berbahasa Kawi, tidak cukup hanya sekedar bisa menari. Harus kita tahu tari, harus kita tahu musik tradisi, harus tahu seni sastra, harus tahu juga seni tembang, bahkan seni-seni bebondresan itu harus juga masuk di dalam dunia pedalangan gitu. Nah itu yang sampai hari ini juga tidak mengerti kenapa kok arah saya ke pedalangan gitu. Mungkin itu. Ya. Jadi nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Jadi kan butuh, ini kan sangat sulit ya. Wih, Bang Jago nih. Ini silakan kopi Banyuatis dulu ya, Bali Tulen spesial. Iya. Ini Haji Dalang ini adalah teman Beli Jerry, teman masa kecil. Pantesan kayak akrab. Tanya dah beliau tentang Beli Jerry, suka dukanya banyak. Ya, malahan dukanya yang banyak ya. Oke, silakan nikmati Bali Tulen kopi Banyuatis. Semuanya. Jadi nyambung, tadi dipotong sama Jerry, saya Bang Jago. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi dalang ini kan seni dalang ini kan sangat sulit. Dalam artian ada nggak hambatan-hambatan? Dalam arti begini, Juru Dalang. Seorang dalang itu memerankan berbagai karakter orang dan mempunyai suara yang berbeda kan begitu. Setiap karakter si A suaranya berbeda dan itu diperankan dengan satu orang. Nah, dan bagi tiang itu bukan hal yang mudah. Jadi proses ketika Juru Dalang melakukan proses menjadi seorang dalang, hambatan apa yang atau kendala apa yang sering Juru Dalang temukan atau temui? Kalau berbicara hambatan sih banyak sekali hambatan dalam profesi saya sekarang ini. Tapi menjurus ke pertanyaan tadi, kendala yang saya hadapi ketika memerankan berbagai tokoh di pewayangan itu kan, kalau itu dipikirkan kan bahkan lebih dari 100 tokoh. Jadi tokoh Korawa saja itu bersaudara 100 orang itu. Seperti apa kita nanti memerankan ke 100 orang itu gitu, ke 100 tokoh itu. Nah ini juga gini sebuah pengetahuan sedikit terhadap seni pewayangan atau seni pedalangan. Poin yang ada di dalam pewayangan itu, seni wayang tradisi itu adalah punakawan yang 4 yang saya katakan tadi itu. Itu dulu dasarnya ketika kita membedakan karakter 4 tokoh ini. Mungkin Tualen dengan Merdah atau Werdah itu biasanya di tokoh protagonis, dan di lawannya atau tokoh antagonisnya itu Delem dengan Sangut gitu. Nah, memerankan 4 tokoh ini saja sudah lumayan berat gitu. Nah, tetapi ketika kita mempelajari karakter tokohnya, yang disebut karakter tokoh, mungkin tokoh Tualen itu seperti apa sih gitu. Kalau sesuai dengan karakternya, Tualen itu orang tua yang tahu banyak pahit manisnya terhadap kehidupan. Kalau di pewayangan dikatakan dukuh-duhu gitu. Dukuh-duhu itu artinya orang tua yang serba tahu gitu. Nah, kalau kita bisa memerankan itu atau menyelami karakter itu, walaupun tidak didukung dengan suara yang betul-betul seperti layaknya orang tua gitu, mungkin saja akan dapat gitu. Itu satu tokoh. Kedua, tokoh Merdah. Tokoh Merdah biasanya berkarakter yang kayak anak muda yang cerdas gitu, yang banyak bertanya gitu, tidak puas dengan jawaban, selalu ingin tahu gitu.
Kepo lah istilahnya. Ya, Kepo. orang kepo gitu. Ini suka Mungkin kepo saja, dia. ya, bisa memerankan tokoh itu gitu. Kalau Delem itu adalah tokoh antagonis, biasanya dia di tokoh yang jahat gitu sebagai punakawan atau abdi tokoh-tokoh yang jahat, mungkin berkarakter agak keras, sombong gitu. Ego yang seperti itu gitu. Kalau Sangut meboye apa bahasa Indonesianya ya? Apa? Ayo sekarang balik saya yang nanya. Ya memboyo semacam gini lah apa namanya? Tidak mudah ya, percaya ya. Tidak mudah percaya ya jadi. Ya. Mungkin gitu ya. Bodoh amat gitu. Bodoh amat ya benar, bodoh amat. Itu Ya. mungkin bisa dikarakterkan di tokoh Sangut gitu. Bisa nggak mungkin dua patah kata dengan tokoh pewayangan, misalkan Delem atau Berdah ya. Tualen, Suaranya ya, Tualen ya benar. Tualen kadang-kadang mengkarakterkan orang tua gitu yang Ya. kadang-kadang suaranya udah agak Ya mungkin mic-nya lebih dekat ya. agak lemah gitu Ya. atau enggak terlalu besar lah Ya. suara rendah. Mungkin contohnya seperti ini. Pidaging nawagang mamitang lugara di tiang aratu. Doaning di tiang dan para sida yang dipacang lunga mereka. Mungkin itu Ya. sebuah contoh saja. Kalau Sangut Sangut kadang-kadang suaranya dia agak lebih ke menceng hidung, ya? Dia lebih menceng ya? Iya. Itu biasanya lawannya dengan Delem. Delem itu memakai suara dada gitu Oh gitu ya. atau suara yang lebih keras. Sangot, dabang kak dabang. Oh gitu. Masa dewa capek lo. Ya ini menarik. Ini sebenarnya inilah yang menariknya di pewayangan. Jadi seorang dalang hanya satu orang ini bisa memerankan suara yang banyak karakter suara. Ini yang menarik sebenarnya Juru Dalang. Bukan Menurut Tiang. sebenarnya bukan di sana saja letak kesulitannya atau kendala-kendalanya. Kita di Bali mengenal mungkin konsep Buana Alit dan Buana Agung, apa istilahnya, makrokosmos dan mikrokosmos gitu. Jadi seorang dalang itu membawa Buana Agung itu di Buana Alit gitu. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini bawa di dalam diri. Itulah berbicara wayang gitu. Makanya seorang dalang itu berbicara apapun boleh gitu. Di dalam Dharma Pewayangan disebutkan dalang mawa dewa, dalang mawa buta, dalang mawa bumi gitu. Dalang itu bisa menjadi karakter-karakter dewa gitu, karakter-karakter baik, bisa juga karakter-karakter jahat. Uang tengebot, dalang ngomongan. Uang tengawan, dalang. Orang yang di kiri, dalang juga ngomongin. Yang di kanan juga dalang gitu. Makanya gini, apa namanya? Bahkan ada juga pepatah mengatakan dalang kerusuhan. Artinya aktor di balik kerusuhan itu dikatakan dalang gitu. Dia dalangnya gitu. Artinya sutradaranya dia, skenarionya dia, terkadang tokohnya juga dia gitu. Sampai diibaratkan seperti itu seorang dalang gitu. Kalau boleh tahu bahan-bahan lelucon yang Jero tampilin di pagelaran atau acara pewayangan itu inspirasinya tuh dapat dari mana? Dari pengalaman pribadi mungkin apa temen? Kalau lelucon atau bahan-bahan, kalau bahasa wayangnya kande mungkin ya. Kande itu lebih sering saya dapatkan di kehidupan sehari-hari gitu. Karena di dalam pertunjukan yang saya kemas biasanya sehari-hari untuk keperluan wayang kulit itu tidak matok. Apa artinya ya? Tidak monoton seperti itu. Ya terkadang kondisi lapangan yang membuat ada semacam bisa memasukkan lelucon gitu. Atau fenomena segar atau apa ya, isu-isu segar, isu-isu baru itu bisa diangkat juga di dalam pertunjukan wayang. Jerdalang. Biasanya dalang itu kan. Boleh sambil minum? Oh ya silakan tuh dalang.
Ada samna jadi jero dalang minuman kena nutur lagi. Amunin lagi. Ndak niki juga pita diem aja nggak ditanya di tanya ini anaknya. Bener serius ya, bener-bener serius. Serius sekali ya. Iya serius sekali. Ngomong ajak dalang soalnya jejak. Santai aja. Santai aja. Oke, jero dalang. Yang punya pertanyaan nih ke jero dalang. Dalang itu kan identik dengan ritual Bali kan begitu ya. Nah, kalau seseorang mau menjadi dalang, ada nggak aturan atau pakemnya? Apa ujuk-ujuk langsung sekolah dalang terus jadi dalang gitu loh? Ada berbagai gini sebenarnya. Ada berbagai cara. Mungkin ada dari garis keturunan. Mungkin kakeknya seorang dalang atau bapaknya seorang dalang, anaknya ingin menjadi dalang gitu. Bisa belajar dari orang tuanya. Atau juga lewat jenjang akademisi atau belajar formal di Bali ada juga yang setara SA, SMK 3 Sekuati itu juga ada jurusan pedalangan. Bahkan di ISI Denpasar juga ada juga jurusan pedalangan. Sepengetahuan saya baru dua instansi itu yang mencetak dalang itu secara akademisi. Nah kalau berbicara aturan menjadi seorang dalang tradisi Bali itu dasarnya Dharma Pewayangan. Dharma Pewayangan itu kalau mungkin disejajarkan ketika kita berwarga negara Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45-nya gitu. Jadi itu ada pakem, ada aturannya. Ada aturan-aturan yang apa namanya? Yang mengkoridori menjadi pelaku seni pedalangan. Yaitu namanya Dharma Pewayangan. Aji Dharma Pewayangan gitu. Aji Dharma Pewayangan itu berupa lontar, isinya segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pedalangan tradisi Bali. Salah satunya aturan-aturan menjadi dalang, cara-cara untuk memerankan tokoh pewayangan, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dalang, termasuk mantra-mantra atau ucapan-ucapan ketika melakukan ritual pewayangan, apa istilahnya membuat tirte itu, ngelukat. Mungkin seperti itu. Semenjak dalang Semroli menjalankan profesinya menjadi dalang, suka dukanya apa sih ya dalang? Suka dukanya banyak sekali. Hampir setiap pertunjukan saya ada kesan dan pesan gitu, yang baru gitu. Ya sebelum lanjut maaf Niki, pernah nggak ketika tampil terus membuat orang lucu tapi penonton nggak ketawa gitu loh? Sering sekali. Oh sering sekali. Sering sekali. Dulu karena apanya? Ego atau apa ya? Atau belum begitu paham saya dengan pertunjukan pewayangan. Ketika pertunjukan yang saya lakukan itu tidak maksimal atau tidak bagus, saya kecewa dan bisa sampai pagi tidak tidur. Saya menyalahkan kru yang saya ajak gitu. Begitu bodohnya pikiran saya waktu itu. Padahal krunya ini kan nggak ada apa namanya hal yang nggak mengganggu apa penampilan Jeru waktu itu kan. Itulah begitu bodohnya saya ketika saya yang melakukan kesalahan tetapi saya lemparkan ke orang lain gitu. Itu awal mula saya mendalami ini. Jadi setiap pertunjukan harus bagus. Ketika bagus, saya bangga sekali. Tetapi ketika jelek atau kurang menarik, tidak maksimal, saya kecewa. Tetapi sekarang berbalik. Justru ketika tidak baik itu adalah sebuah pembelajaran yang paling bagus untuk diri saya gitu. Itu tadi ngwang tuh. Ini tutur nak dua dah. Biasanya orang kedua. Jadi dalang bis. Terus Jeru dalang selama menjadi dalang kan. Berarti Jeru dalang kan masih aktif petani masih? Sekarang enggak. Padahal saya ingin jadi petani lagi. Oh, berarti fokus ke dalang. Fokus ke pedalangan. Jadi
bisa nggak Jero Dalang menghidupi keluarga dari seni pewayangan atau menjadi dalang nih Pak Jero Dalang? Kalau menghidupi itu kan sangat sangat relatif sekali ya. Kalau berbicara pendapatan yang seperti itu kan. Karena begini, kegiatan yang saya lakukan itu kebanyakan ada kaitannya dengan ritual upacara gitu. Nah, ada konsep Bali atau istilah Bali itu yen nirage melakukan kegiatan di anak mubecara atau melakukan kegiatan seni itu di ranah upacara, dalam kaitannya upacara itu dikatakan ngayah gitu. Padahal ada upahnya gitu. Tetapi tidak ada nominasi atau bayaran yang profesional gitu. Nggak ada kalau di tradisi. Kudu aja banget gitu. Seikhlasnya Ya gitu seikhlasnya saja gitu. Kalau bisa kan banyak gitu. Oke, Jero Dalang. Jadi Novita ini kan dari anak-anak milenial muda gitu. Iya. Seiring berkembangnya zaman, apakah Jero Dalang punya inovasi baru supaya dalang ini tuh diminati lagi sama anak-anak muda yang sekarang kerjaannya nonton TikTok, scroll TikTok gitu, YouTube aja, medsos semua. Ini pertanyaan menarik sekali bagi saya. Dan itu sering juga terngiang di pikiran saya. Gimana sih wayang ke depannya nanti gitu. Karena sepengetahuan saya berbicara wayang atau dalang itu kayak berbicara udah orang tua sekali gitu. Padahal ya ini untuk mengawali dulu. Kenapa saya sampai hari ini sangat cinta dengan wayang pedalangan gitu. Banyak loh teman-teman saya yang bergerak di bidang seni modern, teater modern. Salah satunya ada beberapa komunitas seni di Denpasar, teman-teman saya itu bergerak di teater modern, sangat modern sekali, milenial sekali gitu. Tetapi dia banyak sekali mengadopsi ilmu-ilmu pedalangan, cerita-cerita wayang, tokoh-tokoh pewayangan dibawa dipertunjukannya secara kekinian gitu. Dan itu diterima loh oleh milenial. Banyak contoh saya ketika ujian akhir itu membawakan tembang Bali. Biasanya tembang Bali ini dipergunakan ketika orang meninggal. Kekawin lelayungan ada nih. Tahu lelayungan itu kan untuk biasanya kepitriannya itu karena agak sedih dia. Nuansanya sangat sedih sekali gitu. Kalau ketika anak muda atau anak-anak muda sekarang diberikan lelayungan itu dia pasti sangat tidak menarik. Sangat-sangat menjauh sekali dah. Itu yang saya lihat gitu. Tetapi ketika waktu saya ujian akhir saya pakai lelayungan itu dengan diiringi keyboard gitu. Dengan diiringi musik modern ya, dan dikemas ada layar menyampaikan di screen itu sesuatu yang agak kekinian gitu. Itu tanpa sadar dia diterima loh. Banyak juga anak muda, bagus sekali tembangnya gitu. Nah mungkin itu salah satu saya tertarik sekali. Ternyata wayang itu tidak seperti yang saya lihat, atau kadang-kadang kan jujur saja ketika kita melihat upacara yadnya di Bali, ada wayang gitu. Baru aja kalau bunyi gendernya udah hilang semua gitu. Terkadang kan seperti itu karena sangat-sangat tidak menarik. Nah kembali ke pertanyaan tadi, inovasi apa sih? Jadi bukan inovasi sebenarnya, kreativitas gitu. Kreativitas diri saya agar saya tidak jenuh dengan rutinitas saya mendalang, melakukan kegiatan seni di kaitannya dengan ritual upacara. Saya terkadang membuat sebuah pertunjukan yang sifatnya tontonan gitu, bukan wali atau kaitannya dengan upacara. Salah satunya mungkin saya sering ikut di festival-festival di Bali atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang menyangkut pautkan
seni pedalangan gitu. Saya kemas pertunjukan seni pewayangan ini seperti mengkolaborasikan antara wayang dengan musik modern seperti gitar gitu. Saya juga pernah melakukan kolaborasi seperti itu. Udah itu saya tidak memakai lampu tradisional itu lagi yang api itu, tapi saya memakai LCD proyektor gitu dan memakai lampu LED. Wayangnya juga saya kemas, mungkin ada tokoh-tokoh yang agak kekinian mungkin gitu. Jadi tokoh manusia seperti ini dah real seperti ini saya buatkan menjadi, dan yang terpenting adalah bahasanya. Jadi maaf dulu sebelum lanjut Jodalang. Berarti wayang itu bukan hanya diperankan sebagai wayang kulit, tapi wayang itu bisa diperankan oleh manusia kan, betul? Berbicara wayang, di dunia itu lebih dari 1000 jenis wayang loh. Nah, Kita di Bali kan paling mengenal lah wayang kulit, wayang wong gitu. Ya, daget wayang kulitnya tawang kan. Di seluruh dunia ini banyak sekali jenis wayang. Ada glove puppet, termasuk film kartun itu, animasi itu wayang juga. Ya, string puppet, shadow kan, kita kan shadow puppet aja yang kita kenal, wayang kulit gitu, wayang bayangan lah, sama wayang orang gitu. Wayang wong itu kan wayang orang gitu. Ya. Wayang wong itu kan dari mana? Dari DJ Kule ya? Kalau Bukan? di Singaraja yang terkenalnya di DJ Kule. Wayang wong. Kalau wayang golek itu beda lagi ya? Wayang golek di Jawa kan, di Bali juga ada di Isi Denpasar. Banyak loh anak-anak isi itu yang membuat karya baru gitu. Bentuknya 3 dimensi, salah satunya itu udah wayang golek. Wayang gendong ada juga. Wayang gendong itu setengah manusia. Berbicara masalah wayang ini berarti banyak wayang ya. Makanya tadi berbicara sejarah wayang dari mana? Apakah di Buleleng, di Bali, di Jawa, di India, di dunia, zaman prasejarah, zaman sejarah, itu luas sekali. Nggak cukup lah kita harus batasi gitu. Jadi, Batasi. Berarti kreativitas itu sudah Dalang lakukan berarti ya selama ini. Saya sering mencoba gitu. Mencoba hal-hal baru. Bahkan saya sering juga berkolaborasi dengan teman-teman yang tidak menekuni dunia pedalangan. Itu salah satu cara juga saya menyebarluaskan ilmu pedalangan di teman-teman tari, di teman-teman karawitan atau penabuh, bahkan teman-teman yang menekuni seni pertunjukan modern. Saya banyak berkolaborasi dengan teman-teman seperti itu, dengan teman-teman yang bergerak di bidang bonres atau lawak gitu. Saya pernah membuat wayang bonres gitu. Bahkan saya juga pernah dengan teman dari luar, dia juga seorang puppeter, pernah juga berkolaborasi gitu. Jadi berbagai cara saya untuk mencoba agar wayang ini tetap eksis, tetap diterima di masyarakat, apalagi kaum milenial kan. Ya benar-benar. Ini sebenarnya beruntung sekali saya diundang gitu. Ya inilah sebenarnya gini agar Dalang. tidak tersingkir lah wayang. Benar itu sangat seolah-olah pewayangan atau dalang itu tidak dibutuhkan, padahal sangat dibutuhkan kan seperti itu. Ya kalau mau mendalami, bisa sekali. Ini Blialet itu kan di bidang ya ini kan. sebentar tiang panggil dia dulu. Oh gitu. Ya. Aji Alit niki mereka dumun. Emet. Beliau itu tidak di gini Ya. Beliau kan bergerak di bidang ini fotografi kan. Ya. Bahkan sekarang Videografer. Film. Ini yang di belakang layar masuk di sahabat, kakak, mentor juga ada, guru juga gitu. Saya sering sekali gini sharing. Saya bertanya bagaimana
Karena posisi bertanya sebenarnya keseharian saya sudah bertanya, tapi buat publik perlu, kan gitu. Pertanyaan satu, seni itu kan apa namanya? Kalau dibilang banyak seni lah gitu seperti itu ya. Ada pewayangan, ada fotografi, ada videografi, banyak hal. Yang pertanyaan saya satu, tantangannya kan berbeda-beda nih. Dengan kondisi sekarang, dengan digital, zaman digital, zaman media sosial, apa yang bisa dilakukan oleh seniman-seniman kita, termasuk saya, untuk bisa eksis, untuk bisa bersaing, dan diterima di masyarakat? Saya bilang bahwa itu pingin saya contoh lah, konkret. Artinya kalau kita ngomongin secara global terlalu umum lah. Yang konkret, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya dari pewayangan. Apakah bisa dikemas menjadi sebuah tontonan bisa kita tampilkan di media sosial atau gimana? Mungkin ada ide-ide tertentu dari Mangku lah, Mangku. Kalau saya Mangku itu Jero ya. Jadi berat sekali pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya sih udah berat. Apalagi jawabannya ini. Tetapi sangat mendasar sekali pertanyaannya Belialet tadi. Karena jujur saja kita semua menghadapi itu sekarang. Hari ini kita mau tidak mau harus berbicara itu. Segala bidang, termasuk juga pewayangan kan. Kembali ke pertanyaan Belialet tadi, Tiang juga banyak sudah mencoba kan dengan Belialet. Bahkan saya pernah gini juga, saya harus bertahan. Ini kan sudah setahun kan sebenarnya hal ini terlewati. Saya tetap mau bertahan dengan pertunjukan konvensional di panggung gitu. Tetapi apa nyatanya? Oke lah di kaitannya dengan ritual upacara sudah berjalan itu tetap sampai hari ini. Tetapi di sisi lain seperti tadi saya jenuh dengan ini saja gitu. Saya butuh juga hal-hal baru, pembelajaran baru gitu. Jadi salah satu yang pernah dia lakukan juga dari semenjak sekarang ini pandemi ini, saya juga pernah mendongeng berupa virtual gitu, mendongeng ada komunitas teman yang ngajak seperti itu. Udah itu saya juga pernah ikut festival virtual gitu. Ada juga lomba-lomba yang berupa virtual, saya sering ikuti gitu. Dan yang terakhir pernah juga yang ngajak teman-teman yang saya punya komunitas kecil di rumah, namanya komunitas seni pedalangan Sembroli. Itu tidak kurang dari 30 orang anggotanya. Nah, ketika musim pandemi ini juga bingung ini teman-teman, karena anak megong sing ada, anak ngupah topeng sing ada, bingung dia. Jadi kita sering sekali ngumpul di rumah, ngobrolin, gak karuan dah, gak ada ujung pangkalnya gitu. Persempat dia juga bikin pertunjukan virtual, tetapi belum kita temukan. Nah akhir-akhir ini ketika dari Maret 2021 ini sudah yang merancang mau tidak mau kita harus betul-betul melangkah ke arah yang mengikuti seperti sekarang ini gitu, berupa virtual atau memanfaatkan digital gitu, sarana digital sekarang ini. Nah kendalanya saya sebagai pelaku seni di tradisi, jujur saja masalah video, masalah editing apalagi manajemennya itu saya tidak tahu. Tetapi saya punya teman banyak yang bergerak di bidang itu. Jadi cara yang saya lakukan adalah berkolaborasi. Salah satunya dengan Belialet. Untuk melahirkan sebuah karya yang betul-betul pelajaran IPA waktu SD itu simbiosis mutualisme. Oke, pertanyaan tiang selanjutnya Jero Dalang ya.
bentuk apresiasi apa yang Jero Dalang dapatkan dari masyarakat selama menjalani profesi menjadi dalang? Kalau berbicara apresiasi, sangat beraneka ragam. Di kalangan orang tua ada, di kalangan milenial juga ada, di kalangan yang betul-betul pemerhati wayang juga banyak sekali. Sebenarnya berbicara pengalaman saja ya. Pengalaman saya ketika melakukan seni pedalangan ini, yang lebih sering melakukan rutinitas yang kaitannya dengan upacara adatnya, itu berbeda sekali antara di kota, di ranah di kota Singaraja dengan di desa-desa sekitaran kota Singaraja. Contoh di desa seperti di Lemuke atau di Galungan, itu yang masih sangat kental sekali dengan budaya wayangnya gitu. Jadi ketika saya melakukan pertunjukan wayang di desa itu requestnya berbeda dengan dengan tempat yang ada di kota gitu. Kalau saya ngewayang di Lemuke mungkin requestnya apa? Mohon jangan kurang dari 2 jam ya gitu. Kalau lebih boleh 2-3 jam boleh. Sedangkan di kota berbalik. Berarti itu menandakan animo masyarakat di desa Lemuke itu sangat tertarik dengan seni pewayangan berarti ya? Masih diterima sekali di kalangan masyarakat di desa. Sedangkan di kota pada umumnya saya katakan dia request ya sebentar saja agar cepat prosesi upacaranya berlanjut gitu. Ada juga seperti itu. Tidak ada yang benar, tidak ada salah. Jadi seperti itu loh hari ini fenomena pertunjukan wayang di dalam konteks ritual upacara adatnya. Tetapi di dalam konteks pertunjukan wayang, saya juga sering membawa wayang kulit tradisi Bali ini ke ranah festival nasional gitu. Saya sering berkolaborasi dengan teman-teman di luar daerah gitu. Itu masih, tapi penontonnya kan masih spesifik, penonton yang betul-betul penggemar wayang. Yang sekarang kita bicarakan ini kan, kalau dulu zaman tetua kita dulu kan pada umumnya semua suka wayang gitu. Tapi hari ini kan seperti tadi yang saya katakan itu lah, berbicara wayang itu kayak berbicara apa ya? Berbicara dinosaurus yang sangat gimana? Maksudnya gini Jero Dalang, Ya. pernah tidak? Jadi Jero Dalang ini kan ketika tampil atau disuruh sama klien untuk tampil, kan nggak ada rate-nya tuh, Ya. nggak ada rate-nya sama sekali, seikhlasnya lah gitu. Pernah nggak dibayar dalam artian habis tampil ini lihat Jero Dalang, terus dilihat amplopnya 200.000 gitu? Pernah nggak? Sering sekali. Dulu. Bisa diceritakan Jero Dalang? Karena gini awalnya, selain saya mengenyam pendidikan di formal di ISI Denpasar, saya juga berguru dengan guru-guru dalang di Buleleng. Banyak guru-guru dalang saya dari Tamblang, dari Suwuk, dari Anturan, dari Banjar. Banyaklah gini guru saya. Nah, ada salah satu guru saya yang mengatakan seperti ini, besok-besok kalau kamu melakukan pertunjukan wayang dalam kaitannya upacara adatnya, jangan sekali-kali membicarakan uang. Oh gitu. Karena situasi orang yang punya hajatan, orang yang punya upacara itu terkadang tidak belum tentu punya uang gitu. Pengalaman beliau yang berkata seperti itu dan diberitahukan kepada saya gitu. Contohnya seperti ini, ada dia berniat sekali untuk melakukan pertunjukan wayang agar anaknya yang diupacara itu mendapatkan pelukatan wayang, tetapi karena tidak punya uang akhirnya batal gitu. Itu sangat disayangkan. Pernah ada kejadian? Pernah, sering loh. Bahkan sudah selesai upacaranya baru dia ngomong,
datang dah ke rumah, wih nggak mau ngomong gitu, dikira harus bayar gitu. Itu sering sekali terjadi dulu. Bahkan saya sering gini juga, apa norok ya? Ya norokin lah. Norokin. Ya. Jadi biar masyarakat itu tahu jero dalang. Dan dalam artian jero dalang ini tampil itu kan ngajak misalnya kru kan begitu. Pasti kan jero dalang kan harus bayar dia kan gitu jadinya jero dalang. Pada akhirnya jero dalang pun norok kan. Dan jero dalang pun tidak pernah menuntut rate harga ketika jero dalang disuruh tampil. Bukannya tidak pernah menuntut gitu. Tergantung konteks sebenarnya. Konteksnya mungkin kalau betul-betul yang nanggap wayang ini berniat dia bahwa betul-betul menghargai wayang, dia berniat untuk nanggap wayang, mungkin itu akan berbeda sekali. Terkadang saya mengembalikan uang lagi gitu, karena lihat kondisinya. Tetapi karena attitude-nya baik, caranya dia nanggap wayang itu baik gitu, kita luluh dengan hal seperti itu. Jadi itu sangat mulia jero dalang ya. Yang pun bahkan ada juga yang lain gitu, yang lain kadang-kadang udah ke wayangnya yang sekali pentas kembaliin udah lampis gitu. Benakin konang itu. Tetapi sangat berbeda ketika Gus Dalang, saya mau ada upacara, mohon bantuannya untuk ikut serta gini. Itu berbeda lagi. Itu kalau kaitannya dengan ritual upacara. Kalau kaitannya dengan bahwa itu sebuah proyek, mungkin proyek pemerintah. Selain kena pajak, saya tidak mau dipotong 1.000 pun tidak mau. Harus profesional kalau gitu. Kalau kaitannya dengan ritual upacara tidak pernah. Bahkan sering saya tidak lihat berapa dikasih gitu. Nggak tahu, saya paling kasih dah gininya kerunya, keru kasih, udah itu ditaruh lagi di gini. Saya punya kamar suci gitu. Nanti istri saya yang ngasih tahu gitu. Oh kemarin dikasih sekian gitu. Aduh, dalam arti begini jero dalang ya. Yang sangat bersyukur sekali bisa ngobrol sareng jero dalang, bisa sharing, apalagi jero dalang bisa menginspirasi tiang. Jangan semata-mata uang. Memang kita perlu uang jero dalang. Kita perlu uang. Cuma kadang-kadang manusia tuh ujug-ujug uang. Jangan lupa akan sejarah itu. Mungkin jero dalang bisa menambahkan terkait hal itu. Orang tua saya ini berbicara dan banyak juga guru-guru berbicara. Gegaen alih de pipis alir. Yen benawang gegaen pipisnya lagar teke gitu. Ngerti enggak? Ini filosofi ya. Filosofi apa ini pepatah apa Bali ya? Itu yang saya yakini sampai hari ini. Nah, kembali ke apa namanya? Yang saya paparkan tadi. Sering sekali sehari ini saya anggaplah norok, besoknya bisa banyak saya dapat gitu. Atau ada deal project yang lain gitu. Atau karena itu saya dipromosikan tanpa sadar. Itu alih nak polos kita bener. Jadi saya jujur saja ya, mendalami dunia pedalangan tradisi itu sangat sulit masuk ke masyarakat. Apa sebabnya? Karena masyarakat itu sudah sudah tertanam. Amun bengalih wayang turun temurun dia dalangnya dalang aja terus gitu. Ya, seperti tiang. Ya, seperti tiang dulu gitu. Kan gitu biasanya kan masyarakat. Nah, saya ini orang baru gitu. Nggak mungkin saya promosi di sosial media. Ketika saya promosi di sosial media, anaknya tahu, tetapi yang cari wayang bapaknya gitu, yang nggak punya akun gitu. Itu masalahnya gitu. Makanya menurut saya, nggak perlu lah. Lebih baik proses alami, biar tidak instan. Nah, selama 5 tahun yang saya lakukan ini, sekarang sering lah gini. Sama dah dengan dalang-dalang yang sudah senior itu. Nah, dalang ini bu senior, ping dasar, aku ping dasar sih. Itu gininya, yang saya saya alami gitu.
terkait dengan upah tadi. Saya sampai sekarang ingat orang tua ada yang berbicara gegaen ale gitu. Artinya apa? Lakukan dulu pekerjaan ini. Ketika sudah betul-betul kita melakukan dengan baik, dengan maksimal, pasti akan diperhitungkan gitu. Tidak mungkin tidak. Walaupun tidak hari ini, mungkin besok ada yang memperhitungkan. Benar-benar. Dan itu sudah saya lakukan terus menerus gitu. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah yang menonton, barangkali besok ada yang mengupah wayang karena ekonominya sulit, kemungkinan bisa hubungi Jero Dalang, dia siap untuk ngayah. Begitu Jero Dalang ya? Siap. Ya, tapi saya survei dulu. Sajan sing sulit gitu. Saya Karena banyak sekarang gitu. Ya sulit. Ngayu pe cari cerik gitu, ternyata pangidang pe nambah ini gitu. Aja bener. Itu ala gini yang kita gini loh hadapi sekarang. Irit-irit dan mau cara gitu. Nyaulang tahun jutaan lah gitu. Bukan artinya ini jebut. Yang kita itu kan ajaran keseimbangan sebenarnya. Namun ngelah nasi kengken mau poya-poya gitu dengan catatan bertanggung jawab gitu. Pengantin cepok masa penista nganti ronen. Kita mungkin gitu. Oke, jadi pertanyaan terakhir. Ya. Harapan atau pesan untuk anak muda sekarang khususnya dalam seni pewayangan boleh disampaikan mungkin? Harapan sih banyak sekali ya. Untuk generasi milenial, khususnya terkait dengan dunia pedalangan dan pewayangan. Jadi berbicara pedalangan atau pewayangan itu tidak hanya sekedar berbicara wayang tradisi yang seperti kita lihat pada zaman dahulu gitu. Jadi teman-teman atau generasi muda yang senang atau tertarik dengan dunia pertunjukan, seni pertunjukan, itu sangat bisa sekali memasukkan unsur-unsur pedalangan, unsur-unsur pewayangan di dalam kreativitas masing-masing gitu. Bahasa Balinya de tengah-tengah gati pewayangan nih gitu. Ini adalah ilmu pengetahuan gitu. Harus disebarluaskan agar tidak mati gitu. Walaupun tidak menjadi dalang, tetapi ilmu pedalangan itu sangat luas sekali. Berbicara apapun bisa berbicara pedalangan. Berbicara sampah bisa, pedalangan juga masuk. Berbicara edukasi juga bisa, ekonomi apapun. Tergantung kita mau ndak gitu. Jadi cintai dulu gitu. Simak dulu gitu. Dan sekarang kan media belajar sangat banyak sekali. Sudah gampang lah. Jadi wayang itu bukan hanya sekedar di clear atau di layar yang tradisi memakai api itu saja, tetapi wayang itu sangat luas sekali. Kita bisa mengarungi dunia pedalangan dan menjadi panduan di dalam menjalankan hidup masing-masing. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat Pak Jero udah mau datang ke sini menyempatkan waktu untuk menginspirasi masyarakat Singaraja, khususnya anak-anak muda. Oke. Terima kasih juga. Hari juga terima kasih sudah undang. Jadi sudah peduli dengan dalang dan wayang. Oke, dengan terpaksa banget kita harus mengakhiri percakapan seru malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan di acara P-Point Podcast. Ciao, bye bye.